Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Taufik sebagai pendamping proses produk halal dari Edukasi Wakaf Indonesia ingin mempresentasikan tentang sertifikasi halal. Sebelumnya saya merujuk dalam Al-Quran, salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, sesungguhnya dia mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih eh, dengan menyebut selain nama Allah. Nah, itu menjadi sebuah pedoman bagi umat Islam dalam mengkonsumsi makanan agar sesuai dengan aturan Allah dan tidak terjadinya uh, yang kita ibadahi, kepala kita akan terputus selama 40 hari. Saya akan berikan slide tentang sosialisasi aplikasi halal. Pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Nah, di Al-Quran itu telah menjadi dengan itu pemerintah melakukan sebuah tindakan usaha untuk kelangsungan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Seberapa penting sertifikasi halal bagi pelaku UMKM? Pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 33 di tahun 2014 pada pasal 4 yang berbunyi produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bagi pedagang yang ingin memperdagangkan dagangannya di wilayah Indonesia. Nah, berarti jika bagi di luar Indonesia mereka harus melakukan sertifikasi halal biar bisa masuk ke Indonesia. Ada juga peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 pasal 98 yang berbunyi kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil atau sertifikat. Nah, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal? Sebenarnya bagi pelaku usaha tentu lebih repot lagi untuk menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk itu halal dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari kita sendiri. Nah, dengan adanya sertifikasi halal atau logo halal tentu menjadi sebuah legal, sebuah uh, kepastian hukum bahwa produk kita adalah halal. Penduduk Indonesia yang berjumlah banyak sekitar 87,2% Muslim. Ini menjadi sebuah potensi market bagi pelaku usaha dan apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal, wajib konsumsi produk halal, penggunaan halal. Ayo kita bahas.
identitas umum, identitas pendidikan ijazah, KTP, paspor, akta nikah, SIM, PPKB, pengalaman, nah, ya, identitas unsur terlahir. Nah, makanan pun harus ada identitasnya, ada sertifikasi halalnya. Mari kita lihat. Dengan adanya sertifikat halal atau logo halal dipajang di toko kita, di depan pintu masuk kita, tentu bagi pelanggan yang melihat langsung yakin, langsung nyaman, langsung senang, yakin bahwasanya produk yang dijual di toko tersebut adalah halal. Nah, nyaman, nah, dia tidak menjadi pikiran apakah produk ini terkontaminasi oleh uh, dari dari barang-barang yang najis atau dari yang tidak halal. Senang karena tidak perlu was-was akan apakah kita melakukan dosa dengan makanan yang kurang halal. Nah, dengan pelanggan yang merasa yakin, nyaman, senang tentu menjadi nilai poin bagi pelaku usaha, otomatis pelanggannya menjadi lebih banyak. Nah, sudah ada sertifikat halal. Nah, bagi pengusaha tentu ini menjadi sebuah kepercayaan karena kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Nah, ini semua dulu mungkin sebelum 2020 tentu UMK atau pengusaha yang ingin melakukan sertifikat halal itu mungkin susah, agak sulit gitu kan. Tentu mungkin karena minim informasi atau jarak jauh tempat lokasinya. Nah, sekarang ada pertengahan dari pemerintah, yaitu penamping proses produk halal. Nah, syaratnya apa untuk melakukan sertifikasi halal? Pelaku usaha hanya menyiapkan KTP, terus dagangannya dengan jenis produknya 10 varian atau 10 menu, merek produk, foto tempat produksi, NIB atau KBLI, omset di bawah 15 miliar. Nah, berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Nah, bagi UMK, pedagang-pedagang kaki lima tentu mempertanyakan, menjadi pikiran berapa sih biaya untuk menerbitkannya. Tentu jika mahal tentu mereka enggak. Mari kita lihat. Nah, gratis 100% bagi pelaku usaha UMK. Kalau bayar sendiri hanya 230. Gratis tentu ada syaratnya. Apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal gratis. Tidak semua produk gratis tentu, hanya beberapa saja. Apa saja yaitu produknya. Ada 13 jenis produk makanan self-declare. Pertama, olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan, siap santap, kedai makanan, susu dan analognya, lemak, minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Nah, ini 13 jenis produk makanan yang di cover oleh Seclecare. Nah, yuk segera halalkan acar buah Anda gratis. Asinan buah Anda yuk disertifikatkan.
sertifikat halal kan gratis, asinan sayur, produk bakso ikan atau tekwan, empek-empek yang dari ikan, otak-otak, ayo disegerakan halalkan produk emping, keripik, keripik singkong, keripik ketelak, keripik pisang, dan lain-lain. Nah, kelompok mentah Anda. Nah, kelompok mentah, ayo disertifikatkan. Halalkan produk mantau bungkus Anda. Donat dan muffin, tahu, tempe, ayo segera halalkan. Nah, produk telur asin, saus tomat, terang bulan atau kue kukis, ayo disertifikat halalkan. Salad buah, es, sop, buah Anda, pisau, buah atau pei buah, koko bubuk, nah, ayo kue kering di saat lebaran, ini sangat banyak beredar, jadi segera dihalalkan. Roti atau pastry, lotek atau urap, gado-gado, nah, segera halalkan. Nah, ini ada 6 jenis produk minuman yang di cover Declare, yaitu konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan, non soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus, jus buah dan sayuran. Nah, kita lihat apa saja. Nah, jus buah jeruk, jus buah wortel, timun, dan lain-lain, milkshake, es krim, ayo segera dihalalkan. Produk yogurt, wedang, produk wedangan, wedangan tradisional, produk sirup, sirup, sirup ini tahun 90-an ke bawah, ini minuman terlaris produk sirup ini. Produk kopi, minuman coklat, produk squash, ayo dihalalkan. Nah, ini 13 jenis warung makan chef declare. Nah, di warung makan khas Sunda, warung soto ayam, warung soto sapi, warung mie bakso, warung mie ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam, warung sate kambing, warung makan nasi goreng, warung makan mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau nasi uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan Tegal atau warteg, warung makan nasi Padang. Nah, itu 13 jenis warung makan yang di cover Declare. Sate Padang, masakan Padang, ayo dihalalkan segera. Warung khas Sunda, pecel lele, angkringan, warung bakso, warung mie ayam, segera dihalalkan yuk. Warung Sunda, warung Tegal, warung makan khas Timur Tengah. Berapa lama terbit sertifikat halal? Nah, setelah pelaku usaha pengen pengen mengurus sertifikat halal, tentu mereka ingin segera dipajang di tokonya. Nah, sudah paham akan kebutuhan. Lamanya 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan si halal BPJPH. Nah, tentu tahap-tahapnya pendaftaran,
pengisian data pengusaha, dan pengisian eh, bahan-bahan dan lain-lain. Setelah diajukan, nah itu 7 sampai 14 hari kerja. Apa risiko bila produk atau usaha kita tidak memiliki sertifikat halal? Nah, beberapa risikonya toko kita, produk kita belum bersertifikat halal. Apa sih dampaknya gitu? Nah, tentu bila ada pelanggan atau kompetitor yang memviralkan bahwa produk atau usaha kita belum bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha kita? Nah, tentu sekarang di zaman digital, informasi sangat cepat didapat, itu akan mempengaruhi omset penjualan kita. Nah, oleh sebab itu, P3HEW siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk segera daftar. Terima kasih. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.